Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat. Kali ini kita sudah kehadiran tamu spesial di program Ngobrol Bareng kali ini. Sudah ada Ibu Sudianti SSI APT sebagai Kepala Cabang dari BPJS Kesehatan Cikarang, dan juga Ibu Hajah Nur Arida Sofiana MBA MH CMC Fiskua dari Direktur Anissa. Assalamualaikum Ibu, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tentunya saya terima kasih banyak gitu ya bersama tim Ibu selaku perwakilan dari BPJS dan juga Direktur Anissa berkesempatan hadir untuk ngobrol di program Ngobrol Bareng kali ini. Mungkin supaya lebih dekat dengan pemirsa ya, lebih baik mungkin memperkenalkan dirinya masing-masing kepada pemirsa supaya mungkin tahu gitu ya kesibukan Ibu saat ini seperti apa. Mungkin dari Bu Yanti terlebih dahulu ya. Silakan Bu Yanti. Ya, nama saya Sudianti. Saat ini saya bertugas di kantor BPJS Kesehatan kantor cabang Cikarang sebagai kepala cabang. Oke, Ibu Yanti. Berarti kesibukannya berarti sekarang mengurusi BPJS Kesehatan di cabang Cikarang ini ya, Bu ya? Kabupaten Bekasi. Kerjanya. Kalau Ibu Arida? Terima kasih Mbak Viji. Perkenalkan saya Dr. Arida ya. Lebih lengkapnya Dr. Nur Arida Sofiana. Tentunya saat ini saya selaku Direktur Rumah Sakit Anissa Cikarang, Mbak Viji. Oke, baik. Ini kalau sama Bu Arida, mungkin kami sebagai tim udah sangat kenal dekat dengan beliau. Ini kita kehadiran tamu baru Bu Yanti gitu ya. Dan ini sangat cocok ya, apalagi ini kita kehadiran Direktur Rumah Sakit Anissa. Siapa yang tidak tahu Rumah Sakit Anissa yang mungkin mempunyai beberapa cabang di Cikarang ini ya Bu ya. Dan salah satunya di Rumah Sakit Anissa juga sudah melayani pasien di BPJS Kesehatan ini ya. Oke, saya akan bertanya kepada Bu Yanti dulu sebagai Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cikarang. Ini mungkin bisa dijelaskan Bu Yanti, ini sebenarnya apa sih perbedaan antara JKN, KIS, dan juga BPJS Kesehatan nih Bu? Ya. Memang saat ini yang beredar di masyarakat masih ada yang kalau menurut definisinya tuh kurang pas gitu ya. Yeah. Jadi kalau JKN itu adalah program jaminan kesehatan nasional, yaitu perlindungan bagi jaminan kesehatan bagi masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah. Kemudian BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program JKN ini. Kemudian kalau KIS itu adalah Kartu Indonesia Sehat. Jadi identitasnya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Karena saat ini masih banyak masyarakat yang mungkin saya peserta KIS gitu, dan kategorinya KIS itu adalah peserta PBI, padahal KIS itu adalah Kartu Indonesia Sehat. Sebenarnya mungkin berkorelasi ya, cuman mungkin namanya itu beda aja gitu ya. JKN, BPJS Kesehatan, dan juga KIS. Kalau KIS itu berarti identitasnya. Ya, betul. Oke, makanya mungkin kalau kita lihat di aplikasinya, kartunya itu namanya KIS ya Bu ya? Ya, Kartu Indonesia Sehat. Jadi seluruh peserta JKN itu memiliki Kartu Indonesia Sehat, KIS nih. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit ya soal perbedaan antara JKN, KIS, dan juga BPJS Kesehatan. Nah, Bu Yanti, ini saya juga ingin bertanya soal ini kepesertaan ini. Sebenarnya siapa saja sih yang wajib terdaftar sebagai peserta program JKN ini? Sesuai dengan regulasi, peserta JKN ini adalah diwajibkan, program JKN ini diwajibkan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga untuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia untuk jangka waktu minimal 6 bulan. Oke. Memang seharusnya warga Indonesia itu harusnya semuanya harus terlindungi dari jaminan kesehatan. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa sebenarnya apa sih keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat ketika memang menjadi kepesertaan anggota JKN ini? Ya. Dengan artinya sudah terdaftar sebagai peserta JKN, maka masyarakat akan terlindungi dalam dalam kesehatannya gitu ya. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan atau membutuhkan pelayanan kesehatan, maka itu bisa dimanfaatkan dengan menggunakan JKN ini. Oke, baik. Kalau dari Rumah Sakit Anissa sendiri berarti sudah tergabung untuk kerjasama bersama BPJS Kesehatan ini dari tahun berapa tuh Bu? 2014.
dari awal 2014 ya. dari awal Dari awal BPJS. kami sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, berarti dari awal Rumah Sakit Anissa adanya BPJS hadir, Rumah Sakit Anissa sudah langsung bekerja sama dari ya. tahun 2014 Mbak Vici. Oke, baik. Nah ini soal alur pendaftaran nih Bu. Mungkin kita akan bertanya nanti dari sisi rumah sakit dan juga dari sisi BPJS sendiri. Untuk dari sisi BPJS sendiri, boleh dijelaskan nggak sih Bu layanan bagi peserta BPJS Kesehatan ini yang ingin berobat ini seperti apa? Ya, kalau program JKN ini kan menganut sistem managed care. Jadi peserta berobat pertama adalah ke vaskes tingkat 1, Iya. puskesmas atau klinik sesuai dengan masing-masing peserta terdaftar. Kemudian apabila nanti dokter menyatakan bahwa memang butuh untuk dirujuk, maka dokter akan menulis surat rujukan untuk ditujukan ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas sesuai dengan kebutuhan peserta. Seperti itu. Jadi tidak kan ada juga yang masyarakat minta rujukan aja gitu. Iya. Itu artinya tidak seperti itu konsepnya. Jadi rujukan itu bukan diminta tapi diberikan oleh dokter-dokter yang memeriksa pasien. Oke, berarti memang kita harus tahu dulu vaskes pertamanya itu apa ya? Iya. Keanggotaan baru bisa berobat di vaskes itu. Kecuali mungkin ada beberapa yang memang harus dirujuk ke rumah sakit berarti ya Bu ya. Iya. Oke, nah kalau dari rumah sakit sendiri Bu Arida gitu ya, ini pasien yang ingin berobat gitu, apakah mendaftar terlebih dahulunya seperti apa? Alurnya apakah datang ke rumah sakit, menunjukkan kartu identitasnya, atau lewat aplikasi atau seperti apa Bu Arida? Baik, terima kasih Mbak Vici ya. Terkait alur pelayanan di rumah sakit khususnya untuk peserta BPJS Kesehatan, tentunya alhamdulillah saat ini dengan teknologi yang berkembang ya, sudah ada mobile JKN ya. Iya. Jadi peserta yang sudah menjadi peserta JKN yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tentunya bisa mendaftar dengan alur pelayanan melalui mobil JKN. Mobil JKN itu sangat membantu sehingga akan mengurangi antrian lama di rumah sakit. Yang kedua, untuk karena kita rumah sakit rujukan ya, FKRTL istilah di dalam BPJS Kesehatan, itu kami menerima rujukan untuk pasien-pasien yang non emergensi, khususnya dari FKTP yang disampaikan Ibu Yanti tadi. Nah, setelah menerima rujukan, jadi melalui sistem informasi di sini pikernya dari FKTP dengan sistem Hafiznya BPJS Kesehatan, kami memudahkan untuk menerima pasien dengan aplikasi tersebut. Tentunya bagi pasien yang sudah mendaftar melalui aplikasi ini, itu dengan mudah sudah tercatat di rumah sakit, sehingga pada saat pasien berobat itu cukup melalui anjungan pendaftaran mandiri, Mbak ya. Jadi tidak perlu mengantri lagi ke petugas pendaftaran itu bagi pasien-pasien yang sudah lama berobat. Dan apabila pasien sudah terdaftar tidak sulit harus mengeluarkan kartu peserta, cukuplah dengan kartu identitas. Tapi kalau sudah melalui mobil JKN langsung bisa dilayani di rumah sakit. Oke, baik. Nah, ini ada beredar beberapa isu di masyarakat ini soal kepesertaan BPJS di beberapa rumah sakit, mungkin ya, tidak hanya mungkin dialami oleh peserta BPJS di Rumah Sakit Anissa maupun di rumah sakit lainnya. Ini yang sering terjadi, peserta BPJS ini antriannya lebih panjang nih katanya Bu ya, dan mungkin lebih didahulukan peserta-peserta mandiri. Apakah itu benar, dan mungkin apa yang diupayakan oleh pihak rumah sakit untuk mengurai antrian panjang gitu soal peserta BPJKN ini Bu? Ya, untuk khususnya Rumah Sakit Anissa, peserta BPJS Kesehatan tidak perlu khawatir ya, karena dengan mengurai antrian panjang ini sudah ada solusi ya yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Jadi peserta BPJS itu jangan lupa untuk mendownload aplikasi mobil JKN, sehingga peserta bisa langsung mendaftar baik melalui rumah ataupun melalui di kantor ataupun sedang di dalam perjalanan, itu mereka bisa langsung mengakses untuk mendaftar ke pelayanan rumah sakit. Yang kedua, Rumah Sakit Anissa saat ini sudah mempersiapkan anjungan pendaftaran mandiri dan menyesuaikan kebutuhan pasien, sehingga pasien tidak perlu lagi mendaftar di pendaftaran dengan antrian yang lama. Dan juga kami tidak membedakan ya Mbak Vici ya, untuk pelayanan dengan peserta BPJS maupun pasien dengan asuransi komersial ataupun dengan pasien yang membayar sebagai pasien umum. Tentunya kami tidak ada diskriminasi di situ Mbak Vici.
Oke, jadi semuanya dilayani dengan baik Ya, yang sama gitu dan ya. tidak diskriminasi. Tidak diskriminasi. Nah itu mungkin asumsi-asumsi masyarakat aja yang kadang sering beredar gitu. Nyatanya mungkin karena rata-rata juga masyarakat sekarang kan memang sudah mempunyai keanggotaan BPJS ya. Jadi mungkin lebih apa istilahnya banyak yang ngantri panjangnya karena hampir semua masyarakat kita udah pakai BPJS itu ya Bu ya. Oke. Jangan khawatir kalau tidak punya kartu peserta pada saat mendaftar, itu cukup menunjukkan KTP, sudah cukup kita bisa melayani peserta BPJS. Oke. Tidak hanya lewat aplikasi, berarti kalau datang langsung nunjukin NIK Bu, bisa juga ya Bu ya? Ya, dengan menunjukkan KTP saja sudah bisa dilayani, sudah terintegrasi Sebagai identitas ya dok, NIK sebagai identitas pengganti dari KIS tadi, kartu Indonesia Sehat. Kalau misalnya hilang atau peserta merasa belum pernah cetak, itu bisa pakai NIK-nya saja. Oke, karena sudah terdetek gitu ya datanya ya. Baik. Nah, saya mau nanya ke Bu Yanti dulu soal Vaskes pertama gitu ya, yang sering terjadi adalah banyak masyarakat yang akhirnya minta rujukan gitu ya, karena mungkin Vaskes pertamanya ini terlalu antri banyak gitu ya, akhirnya pengen minta dirujuk deh ke sini gitu ya, ke rumah sakit terdekat gitu ya. Itu prosedur untuk Vaskes akhirnya minta penggantian Vaskes itu seperti apa prosedurnya Bu? Ya, kalau untuk ganti Vaskes itu sudah bisa dilakukan di mobile CKN. Jadi peserta secara mandiri melakukan penggantian Vaskes tersebut bisa di mobile CKN. Jadi nggak perlu lagi ngantri ke kantor, atau itu sudah bisa mandiri seperti itu. Apalagi sekarang juga tidak hanya aplikasi ya Bu ya, WhatsApp Pandawanya juga sudah cukup aktif ya. Kemarin juga saya sempat mengganti nomor handphone gitu ya, di aplikasi itu sudah bisa dilakukan dengan cepat ya, sekarang tidak harus ke kantornya ya. Jadi untuk pendaftaran pun, kalau masyarakat ingin melakukan pendaftaran kemudian melakukan perubahan data, itu bisa melalui Pandawa atau minta informasi. Jadi masyarakat kadang-kadang mereka sebenarnya sudah terdaftar sebagai peserta, terutama peserta-peserta yang PBPU Pemda, artinya peserta yang dibiayai oleh Pemda. Itu biasanya mereka tidak tahu kalau mereka sudah terdaftar. Nah, itu bisa dicek melalui Pandawa tersebut di nomor 0818165165. Oke, nah jadi langsung aja ya tadi ya disebutin sama Bu Yanti itu. Oke, nah tapi untuk pemilihan dari Vaskes pertama itu biasanya apa Bu? Pasien itu ditentukan Vaskes pertamanya di sini gitu. Itu spesifikasinya atau kualifikasinya seperti apa pertimbangan dari BPJS-nya? Kalau untuk pemilihan itu diserahkan ke masing-masing peserta. Jadi BPJS itu tidak boleh kita memilihkan, tapi silakan peserta memilih mana yang mungkin aksesnya dari sisi akses atau dari sisi fasilitas atau dari sisi kenyamanan itu kami serahkan ke pesertanya masing-masing. Oke, jadi tergantung dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri gitu ya. Mau yang mungkin inginnya Vaskes lebih dekat dengan rumahnya atau justru seperti apa, itu bisa dipertimbangkan juga gitu ya. Oke, baik. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut pemirsa setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.